Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah Zoomiyah yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan kajian Jumat yang lalu tentang ilustrasi seorang mukmin atau perumpamaan seorang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan lagi hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Masalul mu'mini masalu sabikatiz zahabi. Inna fakhta 'alaiha ihmarrat wa in wazanta lam tanqus. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lempengan emas. Kalau engkau meniupkan api atasnya, ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidaklah dia berkurang. Nah, ini sering kita mendengar ada istilah generasi emas. Seorang mukmin itu seperti emas. Bagaimana dia seperti emas itu? Dia menjadi orang yang dibanggakan. Menjadi seorang mukmin seharusnya menjadi orang yang dibanggakan oleh orang lain. Bukan membangga-banggakan dirinya, tetapi orang lain bangga kepadanya karena dia punya keunggulan-keunggulan, punya kemajuan-kemajuan dalam kebaikan. Nah, begitu. Kalau ada PON, ada Asian Games, ada Olimpiade, itu medali emas menjadi kebanggaan. Seorang mukmin itu harusnya dia bisa menjadi kebanggaan. Jangan menjadi orang yang memalukan. Memalukan karena keburukan yang dilakukannya. Ketika dia berhadapan dengan ujian hidup seperti emas, dia dibakar misalnya, maka ketika dia menghadapi ujian-ujian di dalam hidupnya, maka keimanannya semakin kokoh. Ujian itu kan ada dua macam. Ada kesenangan, kenikmatan, ada yang sifatnya keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka orang yang karakternya seperti emas, kalau dia hidupnya menyenangkan, kalau hidupnya enak, maka dia tidak lupa diri. Tapi ketika hidupnya susah, hidupnya menderita, maka dia tidak putus asa. Terus apalagi kalau karakternya seperti emas itu, ya dia apa adanya, dia jujur. Emas ya tetap emas. Jadi di situ ada kejujuran yang menyatu dalam dirinya. Emas itu tidak bisa dipalsukan. Bisa jadi ada orang berusaha
untuk memalsukan emas. Ya, kalau itu bukan memalsukan emas, emang bukan emas. Dia tidak bisa diubah-ubah. Emas tetap emas. Dia berada di etalase toko emas, ya dia memang emas. Dia jatuh kecomberan, itu juga dia tetap emas. Maka seorang mukmin tidak berubah karakternya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Nah, disitulah ada hadis Nabi yang menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini hadis adalah pesan Nabi kepada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Waktu itu kan Nabi tugaskan Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Itu sebelum berangkat atau di hari di mana dia harus berangkat, dia nampak murung, dia nampak sedih. Sehingga Nabi bertanya, "Kenapa kamu nampak sedih?" "Bagaimana saya tidak sedih ya Rasul? Karena hari ini saya harus berpisah dengan engkau, berpisah dengan para sahabat. Entah sampai kapan." Lalu kata Nabi, "La tajza' innal jaza'a minasyaitan." Kamu jangan sedih, sesungguhnya sedih itu dari syaitan. Sedih itu dari syaitan. Yang dimaksud sedih dari syaitan bukan berarti orang tidak boleh sedih, tapi sedih sampai tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Nah, itulah sedih yang dari syaitan. Karena sedih berpisah dengan Nabi, udahlah nggak jadi ke Yaman. Itu kalau nggak sampai nggak jadi, nggak mau, itu namanya sedih yang dari syaitan. Baru Nabi lanjutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Jangan takwa cuma di depan Nabi, di depan para sahabat. Tapi ketika sudah jauh dengan Nabi, nggak nampak ketakwaannya. Jangan begitu. Jadi takwa di mana saja. Nah, begitu kalau orang karakternya seperti emas. Dia punya kekuatan jiwa yang luar biasa. Itulah contoh lain misalnya Bilal bin Rabah. Meskipun dia budak yang biasanya nurut saja apa kata tuannya, dia tetap dalam keimanan. Disiksa tetap dalam keimanan. Ketika sudah bebas, semakin kokoh keimanannya. Begitu. Itu yang pertama ya, hadis yang kita bahas. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'mini buhu balaun." Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pohon. Pohon, angin selalu menerpanya sehingga ia miring ke kiri dan ke kanan. Nah, seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan di dalam hidupnya. Jadi seorang mukmin itu diilustrasikan seperti pohon yang pasti berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai tantangan. Jadilah dia pohon yang kuat, yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, menancap ke dalam bumi. Makanya saya nulis buku, salah satunya iman yang hidup. Iman itu harus hidup seperti pohon yang hidup. Nah, pohon yang hidup itu dia punya warna sebagaimana mestinya. Nah, pohon yang bagus
itu adalah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi sehingga dia kuat. Karena ujian itu satu kepastian. Nah, kita tahu ada surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja menyatakan dirinya beriman padahal dia belum diuji? Jadi ujian itu satu kepastian. Kenapa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh orang terdahulu juga sudah diuji. Sesudah diuji menjadi jelas mana yang betul-betul beriman dan mana yang dusta. Karenanya apa yang mau diujikan oleh Allah, apa yang mau diuji oleh Allah, itu sudah dikasih tahu. Sehingga kalau ibarat anak sekolah mau ujian, ada soal yang harus dijawab, itu soalnya udah dibocorin. Soalnya udah dikasih tahu. Apa-apa yang bakal diuji, Allah udah kasih tahu. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya, nggak ada yang aneh. Dari dulu memang begitu ujian yang dialami oleh manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kamu dengan rasa takut. Setiap orang pasti ada rasa takutnya. Tapi rasa takut itu tidak boleh mendominasi jiwanya yang membuat dia tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Waljo, rasa lapar, itu udah dikasih tahu. Ada saat dia akan merasakan lapar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf waljo wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa, ada teman kita wafat, ada keluarga kita wafat, ada ulama kita meninggal dunia. Kekurangan jiwa. Boleh sedih, tapi orang tidak boleh berlebihan. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Manusia senang dengan buah-buahan untuk dikonsumsi. Ketika dia kurang, manusia mengalami kegelisahan. Biasa makan jengkol misalnya, ternyata jengkol itu harganya lebih mahal dari daging. Ketika biasa makan yang pedas-pedas, ternyata cabai langka lalu jadi mahal. Harga cabai lebih mahal dari harga daging. Nah, itu semua ujian. Nah, intinya enak dan tidak enak itu adalah ujian. Sehingga jangan sampai pada saat enak dia lupa diri, pada saat susah, pada saat menderita dia putus asa. Nah, di mana baik dan buruk, enak dan tidak itu adalah ujian, itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Makanya mati itu diilustrasikan seperti pintu. Al-mautu babun. Mati yaitu adalah pintu. Setiap orang pasti akan memasuki pintu itu.
setiap orang pasti akan mencapai kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Maka pada saat dia menghadapi kesulitan hidup, maka dia menyikapinya dengan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah menahan atau mengekang. Orang sabar adalah orang yang menahan atau mengekang dirinya dari bersikap, berucap, dan bertindak yang tidak benar. Misalnya orang diuji dengan rasa sakit, diuji dengan sakit, itu kan tidak enak. Maka dia sabar menghadapi keadaan sakit. Sabar itu membuat dia bersikap secara positif. Dia terima ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak berkeluh kesah atas keadaan itu. Nah, begitu kalau orang sabar. Dia menahan dirinya dari berkeluh kesah. Dia menahan dirinya dari bertindak yang tidak benar. Bertindak yang tidak benar. Nggak sabar menghadapi keadaan sakit. Akhirnya apa? Minta disuntik mati. Bunuh diri. Atau dia berusaha berobat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, ini juga diperlukan namanya kesabaran. Kalau dia menghadapi kehidupan yang menyenangkan, maka dia tidak lupa diri sehingga dia bersyukur. Bersyukur. Syukur itu dari kata syakaro yang artinya membuka. Maka bersyukur itu adalah orang mengakui, dia mengakui bahwa kenikmatan itu dari Allah. Maka dia buka, nggak ditutup-tutupi. Kan kadang-kadang ada orang ketika hidupnya menyenangkan, dia merasa ini karena kehebatan dirinya. Tidak, ini bukan kehebatan dirinya, ini anugerah dari Allah. Nah, makanya Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi, kalau susah menderita sabar, kalau senang menyenangkan, dia bersyukur. Cara bersyukurnya dengan hati, dia mengakui ini kenikmatan dari Allah, sehingga dia tidak tutup-tutupi. Disitulah kenikmatan itu disebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, sebut-sebutlah sebagai satu kenikmatan dari Allah. Yang kedua, bersyukurnya dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, sebut Allah. Lalu bersyukurnya dengan amal. Bersyukur dengan amal itu berarti dia menggunakan apa-apa yang Allah berikan untuk pengabdian kepada Allah. Nah, itu namanya bersyukurnya dengan amal. Nah, inilah yang membuat seorang mukmin itu mengagumkan, menakjubkan. Dia tidak mudah tumbang karena keimanannya sudah kokoh, udah kuat. Nah, begitu. Cuma sayang, ada pohon-pohon yang nampaknya besar tapi tidak punya kekuatan di akarnya. Pohon-pohon sekarang kan begitu gampang tumbang. Kenapa? Dia dibibit di tempat lain, pembibitannya, kemudian sudah 5 meter, dipindahkan, tingginya udah 5 meter, udah 4 meter, dipindahkan, baru ditanam di sini. Ditanam pun tidak dalam. Akhirnya pada saat angin kencang, hujan, dia mudah tumbang, dan itu membahayakan.
Nah, yang berikutnya, yang ketiga, itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan, yang satu sama lain menguatkan. Bangunan itu saling menguatkan. Ini menarik, ilustrasi tentang seorang mukmin yang digambarkan seperti bangunan. Bangunan itu saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Maka dalam konteks berjamaah itu mestinya seperti bangunan, berjuang seperti bangunan, yang disebutkan pada surat As-Saff ayat yang keempat, ayat yang dari dulu sudah kita pelajari, sudah dibahas. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanu marsus. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang teratur, sehingga dia seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, kalau seperti bangunan, berarti siapa mengerjakan apa. Ada pembagian tugas di situ. Jangan dilihat dari soal enak dan tidak enak. Memang pada bangunan itu ada bagian yang enak, ada bagian yang tidak enak. Maka kalau orang mau berjuang, dia nggak bicara soal enak dan tidak enak. Emang enak jadi genteng? Kalau nggak kepanasan ya kehujanan. Emang enak jadi pondasi? Dia harus menyangga bangunan yang berat. Emang enak jadi WC? Orang-orang pada makan, menyenangkan, makan minum, giliran kotornya dia yang dapat. Ya nggak begitu. Saling berbagi saja pada posisi dan tugasnya masing-masing. Kalau ibarat orang punya acara, bikin kegiatan, ada acara, ada yang seksi keamanan, ada seksi konsumsi, ada seksi ini, seksi itu, ada seksi acara, ada tukang parkir yang... Nah, jangan sampai si petugas parkir atau petugas keamanan dia iri hati, mengeluh. Dia mah enak itu jadi seksi acara, duduk paling depan bersama tokoh-tokoh, pakaiannya paling rapi, konsumsinya juga sejajar dengan orang-orang yang menjadi tokoh di situ. Nah, kalau kita ini jadi tukang parkir, nggak begitu. Jadi bukan soal enak dan tidak enak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau hijrah, beliau berbagi tugas. Ada yang dikasih tugasnya nggak enak itu. Ali bin Abi Thalib. Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidur saya. Jadi kalau berjamaah, kalau beramal jama'i, kerjasama, tidur itu bisa jadi tugas. Ente mau nggak dikasih tugas tidur? Tugas ente tidur. Kan enak sebenarnya itu disuruh tidur. Tapi masalahnya tidurnya di tempat tidur Nabi. Selimut yang dipakai, selimut yang biasa Nabi pakai. Dan Nabi dalam keadaan terancam. Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir, rumahnya dikepung, siap digerebek. Nah, seolah-olah Ali harus siap jadi tumbal. Tidurnya memang enak, tapi tidur di tempat tidur Nabi itu yang tidak enak. Bukan karena nggak pakai kasur, bukan karena banyak nyamuk, tapi karena resikonya besar.
Ya, Ali laksanakan tugas itu. Bukan soal enak dan tidak enak. Ketika Nabi sudah sampai berhijrah itu, orang Mekah disebut muhajirin, orang Madinah disebut ansor. Ada ta'awun di situ. Ada saling tolong menolong. Nah, disinilah sangat penting bagi kita untuk mewujudkannya, untuk saling kuat menguatkan, bukan saling jatuh menjatuhkan. Nah, cuma sayang orang karena hatinya tidak bersih, akhirnya di dalam perjuangan pun saling menjatuhkan. Yang terakhir, yang keempat yang ingin kita bahas adalah hadis riwayat Muslim. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Perumpamaan mukmin dalam hal saling mencintai dan berkasih sayang dalam persaudaraan adalah seperti satu tubuh. Apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan sulit tidur dan merasakan demam. Jadi seorang mukmin itu diilustrasikan seperti tubuh, ya, seperti tubuh, sehingga dia hidup dalam satu kesatuan. Tubuh itu kan begitu, satu kesatuan, memiliki ikatan jamaah, memiliki ikatan organisasi yang kuat, persaudaraan yang kuat, dalam suka, dalam duka. Kalau yang satu mendapatkan kebahagiaan, yang lain turut berbahagia. Kalau yang satu mendapatkan kesedihan, mendapatkan penderitaan, maka yang lain ikut merasakan penderitaan. Jangan senang kalau orang sedih. Orang mendapatkan kesedihan, dia malah senang. Jangan begitu. Bisa jadi ini gampang untuk kita bicarakan, tapi agak sulit untuk kita praktekkan. Kenapa? Karena orang lebih mengutamakan dirinya, belum seperti satu tubuh yang menjadi satu kesatuan. Dia mengutamakan dirinya. Maka para sahabat mencontohkan ketika hijrah ke Madinah itu tadi, itu Rasulullah persaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Kalau boleh disebut bahasa sekarang, sahabat dari Mekah itu menjadi keluarga angkat, jadi keluarga angkat orang Madinah. Kita pernah mendengar kisah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf dari Mekah. Dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang Madinah. Biasalah namanya dipersaudarakan itu, pertama dia ta'aruf terlebih dahulu, saling kenal mengenal. Sesudah saling kenal mengenal, Sa'ad bin Rabi orang Madinah yang kaya, dia berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya sudah kenal engkau dan engkau sudah kenal saya. Kita bersaudara dan saya ingin menunjukkan rasa persaudaraan saya dengan engkau. Bagaimana itu? Begini, saya punya harta cukup banyak. Saya punya harta cukup banyak, maka saya ingin membagi harta saya menjadi dua bagian. Yang satu buat saya, satu buat kamu. Kamu ini kan datang kemari dalam keadaan tidak punya istri. Saya ini punya istri dua. Bisa saja
salah satu saya ceraikan. Atau kamu lihat tuh dua istri saya, mana yang kira-kira perlu saya ceraikan. Nanti kalau bahasa hukumnya, nanti kalau sudah habis masa iddahnya, boleh kamu nikah sama dia. Nah, kalau Bang Ahmad SKJ ditawari begitu, kira-kira jawabnya apa itu? Wah, emang ini yang kita tunggu-tunggu. Oh, gitu. Jawabnya ceraikan sekarang. Ya. Maka Abdurrahman tidak mengatakan begitu. Kalau sama saya sih nggak usah begitu-gitu amat. Syukron katsiro jazakumullah khairal jaza. Nggak usah begitu-gitu amat. Kalau kata orang Betawi sih amat juga nggak begitu. Nah, kalau saya sih cukup tunjukkan di mana pasar. Nah, di mana pasar. Nah, ini cermin dari ukuran persaudaraan. Persaudaraan itu ukurannya ada dua. Ada ukuran yang paling minimal, paling rendah. Ukuran paling rendah itu adalah salamatus sadr. Bersihnya hati kita kepada orang lain. Bersihnya hati kita pada orang lain, sehingga kalau orang lain mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kita sih ikut gembira, alhamdulillah, senang, tidak iri hati. Karena kalau sudah kotor, itu nanti yang muncul adalah buruk sangka, suudzon. Itu begitu, suudzon. Lalu ukuran ukhuwah yang paling ideal dan itu memang susah, itu adalah isar. Isar itu mengutamakan orang lain. Karena tadi itu biasanya kita mengutamakan diri sendiri. Ini mengutamakan orang lain. Nah, sehingga dia mengatakan, saya punya istri dua, salah satu bisa saja saya ceraikan. Atau kamu lihat mana dua istri saya yang perlu saya ceraikan, nanti kamu bisa menikah sama dia. Nah, itu namanya mengutamakan orang lain. Tapi Abdurrahman nggak mau begitu saja menerima. Karena memang dia maunya mengutamakan, bukan maunya diutamakan. Maka yang dia ingin lakukan adalah usaha. Tunjukkan pada saya di mana pasar. Sampai akhirnya meskipun terjadi perdebatan, katakan begitu, antara ditunjukkan dengan tidak, akhirnya Sa'ad bin Rabi mengalah, ditunjukkan itu pasar kepada Abdurrahman. Sampai di pasar, Abdurrahman melihat-lihat suasana pasar. Kalau bahasa sekarang namanya survei pasar. Disinilah saya harus mencari kehidupan. Maka Abdurrahman mulai bisnis, dagang. Apa yang dijual? Mentega dan susu kering. Dalam beberapa hari dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Beberapa pekan kemudian Rasulullah berjumpa dengan dia dalam jarak yang dekat. Rapi pakaiannya dan seterusnya. Ini biasanya yang penampilannya kayak begini ini habis menikah. Sehingga Rasul bertanya, Abdurrahman, kamu habis nikah ya? Iya ya Rasul, saya habis nikah. Dengan siapa? Dengan wanita Ansor, wanita Madinah. Rasul terkejut. Kenapa? Baru beberapa pekan berada di Madinah, dia udah ketemu jodoh. Namanya orang menikah, kan harus ada mas kawinnya. Sehingga Rasulullah bertanya, mas kawinnya apa? Mas kawinnya 1 nawah emas. 1 nawah emas itu, 1 nawah emas itu, kalau hitungan kita 14,85 gram. Wah, luar biasa.
Kita sudah lama sampai jadi sarjana, nikah mas kawinnya apa? 5 gram, 3 gram. Ini 14 atau hampir 15 gram. Tentu Rasul bergembira ada sahabatnya menikah dengan mas kawin cukup banyak. Lalu karena Rasul tidak tahu, ya Rasul tidak tahu dia sudah menikah, bisa jadi banyak sahabat yang belum tahu. Maka kata Rasul, kalau begitu lakukanlah walimah, resepsi, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Rasul tidak bilang apa? Meskipun hanya menyembelih seekor bebek, seekor ayam, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, jadi orang kalau nikah itu mesti dipublikasikan, mesti diumumkan. Jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Dulu waktu nikah pertama, wah itu orang sekampung tahu kalau dia nikah. Orang sekota tahu kalau dia nikah. Sekarang kawin lagi nggak ada yang tahu. Wah, ada nggak yang begitu? Nggak ada yang tahu kalau dia kawin lagi. Jangan diam-diam, karena ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum itu adalah nasab. Nasab. Kan anak yang dihasilkan dari istri pertama dengan anak yang dihasilkan dari istri kedua, itu kan jadi kakak beradik. Itu nasab. Kalau nggak saling kenal mengenal, itu kemudian si bapak meninggal, lalu sudah gede nih anak kuliah sekampus, lalu jatuh cinta, menikah, wah itu kan tidak boleh, kakak beradik menikah. Nah, zaman dulu ada lagunya itu. Jadi seperti tubuh. Interupsi. Begitu. Ini membahas poligami atau masalah persaudaraan? Maaf. Ini lagi selemperan aja. Nah, gitu. Nah, Poligami jangan terlalu diungkap. iya. Yang kedua, waris. Contoh, waris. Nah, kita kembali ke dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya banyak sahabat. Sahabat-sahabat itu menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Ketika Bilal bin Rabah disiksa, dia harus ditolong. Satu-satunya cara untuk menolong adalah membebaskannya. Karena model waktu itu ya namanya budak harus dibeli, harus dibayar. Maka Abu Bakar As-Siddiq tanpa berpikir panjang ambil uangnya yang banyak, ditebus itu Bilal. Itu namanya persaudaraan. Dan banyak sekali contoh-contoh lain di mana orang mengutamakan orang lain ketimbang mengutamakan dirinya. Sampai Abu Bakar misalnya menjadi khalifah, pada masanya terjadi musim paceklik, kesulitan pangan, maka pada waktu itu masyarakat, rakyat datang ke rumah khalifah. Wahai khalifah, hari ini tidak ada lagi yang bisa kami masak. Hari ini tidak ada lagi yang bisa kami masak. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa meneteskan air mata. Seolah-olah cuma air mata yang bisa diperlihatkan. Karung-karung gandum tidak ada. Kalau rakyatnya hari ini nggak bisa masak, Abu Bakar As-Siddiq dari kemarin-kemarin sudah nggak masak. Tapi kewajiban Abu Bakar sebagai khalifah untuk menenangkan rakyatnya. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah ada sesuatu yang bisa kita dapat hari ini. Nah, maka mereka pulang, tenang. Ketika mereka sudah pulang, Abu Bakar yang tidak tenang. Kenapa? Mau dikasih apa rakyatnya? Ternyata ketika waktu zuhur tiba,
masuk ke kota Madinah, 1000 ekor unta, bawa sembako kalau bahasa kita. Masyarakat menyambut dengan gembira. Inilah yang tadi pagi dijanjikan oleh Khalifah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tidak tahu ini 1000 ekor unta mau kemana. Itu sembako punya siapa. Ternyata mereka berkumpul mengikuti rombongan unta itu, dan ternyata berhenti di depan rumah Utsman bin Affan. Diturunkan itu sembako, lalu sudah menggunung. Rupanya Utsman bin Affan membeli sembako itu dari luar kota atau dari tempat daerah lain untuk dibagikan kepada masyarakat yang kelaparan. Meskipun ada pedagang yang mau membelinya dengan harga lebih mahal, tapi dia tidak mau. Nah, inilah sebuah contoh bagaimana orang seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Baik, inilah yang saya sampaikan, sehingga ada 2 seri pembicaraan kita, pekan yang lalu dan pekan yang sekarang. Insya Allah nanti dengan tema yang lain. Saya berikan kesempatan bagi yang mau menanggapi, masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang mau bertanya atau menanggapi. Enggak. Saya mau tanya Ustadz. Iya. Ini mohon maaf, kan masalah yang pernikahan itu harus diumumkan karena nanti menyangkut masalah nasab. Bagaimana seandainya misalnya pada saat orang itu nikah yang pertama karena nikah kecelakaan ya, dalam arti sudah DPE dulu gitu, tapi terselingkuh Ustaz. Setelah itu dia bisa, kemudian dia nikah lagi gitu, secara resmi dalam arti normal lah ya kondisinya. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimanakah tentang anak hasil dari yang serta makanan MBI itu, apakah harus diperkenalkan dengan anak dari istri yang berikutnya, termasuk masalah mungkin waris Ustaz. Barangkali yang bisa akan tanyakan. Assalamualaikum. Sebelumnya Waalaikumsalam. Ya, kalau orang berzina, hamil, kemudian dinikahi oleh yang menzinahi. Soalnya ada juga dinikahi oleh orang yang tidak menzinahi. Sebab laki-laki yang menzinahinya tidak bertanggung jawab, pergi entah kemana untuk menutupi rasa malu, akhirnya laki-laki lain yang mau menikah dengannya. Nah, kalau dia di dalam Islam itu kan nasab sangat penting, sehingga seorang yang sudah dicerai, baik cerai mati atau cerai hidup, itu seorang janda tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain meskipun peminatnya banyak, terutama sopir truk. Nah, kenapa? Di bak mobilnya emang udah ditulis kutunggu jandamu, kan gitu. Nah, dia harus sabar. Karena apa? Ini terkait dengan nasab. Nah, kalau orang kasusnya ini, memang ulama berbeda pendapat dalam soal ini. Nikahnya sah apa tidak? Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Ada yang meragukan, karena meragukan nanti sesudah melahirkan nikahnya diulang. Oke lah, yang pertama meragukan, anak kedua dan seterusnya nanti jangan meragukan. Tinggal pilih yang mana di antara pendapat-pendapat itu. Untuk menghilangkan keraguan, ya boleh-boleh saja menikah lagi secara internal, diulang. Mungkin maksudnya begini Ustaz, jadi dia itu tadinya kan mengalami hal yang tadi ya, terus hamil. Iya, saya ngerti Bu. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana dengan nasab? Apakah anak ini
diarahkan kepada, dinasabkan kepada bapak yang menzinahi ibunya, ya itu namanya bapak biologis. Bapak biologis, maka dia tetap anak bapaknya, sehingga boleh dihubungkan dengan bapaknya. Begitu. Nah, dia menjadi saudara dari anak-anak bapaknya yang berikutnya, tetap itu namanya hubungan darah, hubungan biologis, nasab. Pernah dulu ada, kalau di negeri kita ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak hasil zina itu dihubungkan dengan bapaknya, artinya bapaknya tetap bapak, anak biologis. Kalau waris, kenapa tadi jangan diam-diam? Karena konteksnya adalah waris. Begitu juga anak ini tadi tetap dia karena anak bapaknya, ya kalau bapaknya meninggal dia mendapatkan warisan dari harta bapaknya. Kalau seorang punya 2 istri, maka istri pertama, istri kedua, anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua itu adalah ahli waris. Yang kalau tadi nikahnya diam-diam nggak tahu, itu akan terjadi konflik ketika diklaim. Gitu. Kenapa? Nggak tahu kalau ini istrinya. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Baik, begitu maksudnya, Bu. Ya. Berarti kini seandainya ada kasus seperti itu, kita sebagai teman dekat perlu mengingatkan. Jadi kasusnya seperti itu, seperti itu ya Ustaz. Terus kemudian suaminya itu sudah meninggal, tapi istri yang kedua itu, pokoknya dia berkokoh berpendapat pokoknya itu bukan anaknya. Jadi dia tidak mau berbagi sama sekali terhadap waris itu, padahal peninggalan bapaknya itu banyak sekali, bapak biologis dari anak yang pertama gitu, Ustaz. Jadi kita bagaimana ya untuk bisa memberikan masukan? Ya, ya itu namanya tidak mau komitmen kepada syariat. Ya, soal waris jangankan merembet ke istri kedua, kadang-kadang internal keluarga di istri pertama saja itu juga ada yang ribut. Siapa yang paling ribut dia yang dapat paling banyak, kadang-kadang begitu. Oleh karenanya orang harus komitmen kepada hukum waris. Memang hukumnya begitu, maka kalau seorang bapak punya 2 istri, ada anak yang dihasilkan, maka harus diakui itu sebagai keluarganya, sebagai ahli warisnya yang harus diberikan. Nah, kalau tidak, nanti dia masuk kategori orang yang tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti ada lagi kajian bab waris. Jadi dia beralasan ada pendapat yang memberikan pendapat karena itu anaknya hasil zina, maka hukumnya bukan anaknya. Terus kemudian dia tidak ada menerima waris sedikit pun. Jadi dia mendapatkan masukan dari temannya juga. Jadi seperti itu, makanya itu bukan anaknya, walaupun dia itu dinikah tapi seharusnya bukan anaknya. Jadi waris pun tidak mendapatkan sama sekali. Itu berdasarkan dari salah satu ulama yang memberikan masukan ke dia. Ya memang ada perbedaan pendapat. Biasanya kan orang memilih yang paling enak sesuai dengan pendapatnya. Maka kalau ada sengketa, dibawa ke pengadilan. Jadi diselesaikan di pengadilan agama. Biasanya kalau masalah waris di dalam Islam, itu sengketanya ke pengadilan agama. Baik. Ada lagi? Masih ada waktu, silakan. Izin nanya boleh nggak Ustaz? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Ustaz. Iya. Nah, masalah tadi itu loh, persaudaraan, akrab dan sebegitu akrabnya sesama muslim itu udah seperti apalah berbagi, banyak berbagi gitu. Ustaz, kita ini di organisasi KBBI
Saya sih berharap bahwa kita sudah pada tua ya. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak saudara, semakin banyak itu saling saling mendukung, saling support. Nah, saya melihat kok organisasi KBBI satu-satunya yang saya banggain ini malah cenderung apa ya, saya yang merasakan ya gitu ya, menyingkirkan, menjatuhkan tanpa alasan yang jelas, tanpa tabayun, tanpa apa gitu. Nah, ini nih bagaimana ya cara menyikapi hal yang demikian sehingga tidak muncul suatu suudzon gitu loh. Jadi misalnya kenapa ya gue diginiin gitu kan, ketika tabayun pun nggak dapet gitu. Nah, bagaimana kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita perekat, karena yang saya banggain itu KBBI itu satu-satunya apa ya, organisasi Islam yang eksis lah, yang membela kebersamaan dan UN itu terjalinnya bagus gitu. Betapa rindunya kita kalau ketemu sama alumni PII di luar sana, ketemu langsung rasanya kayak saudara gitu. Ini kok saya merasakan sekarang di sini nih aura itu nggak ada, aura ambisi yang saya rasakan itu ada. Padahal kalau kita mau jujur, di KBPI itu kita dapat apa sih? Itu kan cuma pepesan kosong, nggak ada apa-apa kok. Kalau mencari materi nggak akan dapat di sana itu gitu. Ya kan? Nah, tapi kenapa gitu di antara kita itu tidak ada persatuan yang solid? Nah, mohon pencerahannya nih Pak Ustadz, gimana caranya supaya saya tidak berpikir demikian aja. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kan siapapun, dimanapun, termasuk di organisasi kita, ada bisa jadi orang lupa pada nilai-nilai ajaran. Bukan dia nggak ngerti, cuma lupa karena ada tarikan-tarikan kehidupan. Disinilah pentingnya untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga program seperti ini menjadi penting untuk kita lakukan agar kita ingat, karena dakwah itu mau ngasih tahu apabila orang tidak tahu, untuk mengingatkan apabila orang lupa. Begitu seterusnya. Mengajak orang agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau taat, dia komitmen kepada ajaran, maka ajaran itu dipelajari, ajaran itu dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita, kalau ada orang tidak baik, maka kita tidak menjadi bagian dari ketidakbaikan itu. Kita tidak menjadi bagian dari ketidakbaikan itu atau keburukan itu. Tapi kita tetap menjadi bagian dari orangnya, karena pergaulan itu penting kita lakukan. Pergaulan itu kepada orang yang lebih baik dan kepada orang yang tidak lebih baik. Jangan ngumpul orang-orang baik saja. Maka kepada orang yang lebih baik kita ingin mendapatkan pengaruh kebaikan. Kepada orang yang belum baik, kurang baik, kita ingin memberi pengaruh kebaikan. Sehingga memang orang saling mengingatkan. Para sahabat juga begitu, diingatkan, saling mengingatkan. Karena bisa jadi ada situasi kondisi yang mempengaruhi, yang membuat orang jauh dari nilai-nilai. Oleh karenanya secara internal nanti harus didiskusikan, dibicarakan untuk perbaikan-perbaikan agar ada situasi yang lebih baik. Kalau kita dapat informasi, jangankan informasi buruk, informasi baik sekalipun itu harus kita cek dulu, karena belum tentu begitu. Kadang-kadang dengan maksud baik kita menyebarkan informasi, padahal belum tentu begitu. Misalnya, contohlah, misalnya Ibu Tuti Alawiyah masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
tapi berita yang beredar adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Gitu. Nah, itu kan orang yang menyebarkan, orang menyebarkan, lalu dia ikut menyebarkan. Yang ikut menyebarkan kan maksudnya baik, mau ngasih informasi bahwa seorang tokoh meninggal dunia, padahal belum meninggal dunia. Gitu. Pak Habibie berapa kali diberitakan meninggal dunia. Jadi informasi yang menurut kita baik untuk disampaikan pun itu harus kita cek dulu apakah ini benar apa tidak. Nah, disinilah sesuatu yang harus mendapat perhatian kita. Baik. Masih ada waktu? Satu lagi. Satu lagi. Tadi apa itu pertanyaan di chat? Tolong dibacakan. Mau dibahas juga. Assalamualaikum. Anak mau ada yang ditanggapi nih. Oh, ntar dulu, ini ada status hukum tentang anak tiri dan hubungan antara yang tiri dengan keluarga anak tiri. Ya, nih ada hubungannya dengan tadi pertanyaan tentang. Oh, bukan nanya ya? Status waris. Sekedar menanggapi bahwa tidak diberi warisnya. Tadi kan kalau nggak salah gitu ya, ada anak hasil hubungan zina nggak dikasih waris. Tidak diberi warisnya anak hasil zina, dalam fikih ada dasar hukumnya. Walaupun tentu saja harus ada perilaku baik, misalnya sebelum meninggal bisa dikasih ya hadiah, hibah. Tapi kalau tidak diberi waris, orang tua meninggal, kalau waris itu kan orang tua sudah meninggal, kita ada dasar hukumnya di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu 4 mazhab insyaallah sepakat, dan termasuk kompilasi hukum Islam di Indonesia ini juga disepakati insyaallah bahwa anak hasil zina itu tidak mendapatkan warisan, dia hanya mendapatkan biaya yang kita bisa menyebutnya sebagai hibah, sebagai hadiah, atau juga biaya perawatan sebagaimana seorang anak lah, sebagaimana biasa. Tapi kalau waris ada dasar hukumnya, kalau memang perlakuannya tetap harus baik. Dan nasab juga, tentang nasab ada dasar hukum juga anak waris. Di samping tadi barangkali Ustaz Ahmad Yani ada juga dasar hukum tentang nasabnya seperti bapaknya, tapi juga secara fikih dasar hukum nasab putus-putus ya. Mudah-mudahan ibu siapa tadi, Ibu Farida kalau nggak salah ya, bisa Baik. bisa ngedenger juga. Ya, mungkin masalah seperti ini, masalah seperti ini perlu dibahas tersendiri dalam kajian, ya, dalam kajian yang berkaitan dengan ini. Tentu saja yang membahas orang yang memang pakarnya di bidang fikih dengan segala perbandingannya. Baik. Terima kasih masukannya, Ya. Kang Yusuf. Sebagai Saya kira itu. dengan informasi ya Pak Ustadz. Ya. Baik, ini sudah 1 menit. Silakan closing statement Ustadz. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua apa yang kita bahas. Insya Allah bisa kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.